Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Tirwardani, NIM 351-20509, kelas 2AN PDD Bone. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pelayanan prima. Yang pertama, karakteristik barang bersifat publik. Yang pertama yaitu penggunaannya tidak dimediasi oleh transaksi bersaing, sebagaimana barang ekonomi biasanya. Yang kedua, tidak terdapat prinsip pengecualian. Yang ketiga, individu yang menggunakan barang tersebut tidak dapat dibagi, yang berarti digunakan secara individu. Yang kedua yaitu pengertian dari Citizen Charter. Citizen Charter adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Yang ketiga yaitu perbedaan dari pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah semua orang yang terlibat dalam penyediaan jasa atau proses produksi barang, sejak perencanaan, penyediaan jasa atau proses produksi barang, pemasaran, dan penjualan serta pengadministrasiannya. Sedangkan pelanggan eksternal adalah semua orang yang terlibat dalam organisasi, baik komersil atau non-komersil, untuk menerima layanan pelanggan dari baik itu barang atau jasa dari organisasi atau perusahaan. Yang keempat yaitu pengertian dari customer related process dan contohnya. Customer related process adalah proses yang terkait dengan desain dan pengembangan pembelian serta proses pasca belinya. Misalnya, ketika kita ingin membeli mobil, tentu kita harus membuat showroom mobil di beberapa daerah serta proses pasca belinya. Kita harus menyediakan spare part mobil itu untuk menjaga loyalitas pelanggan apabila mobilnya terjadi kerusakan. Yang kelima yaitu cara mengatasi keluhan pelanggan. Yang pertama, terima keluhan dengan baik. Biarkan pelanggan tahu bahwa kita memerhatikan apa yang mereka sampaikan. Akui jika kita melakukan kesalahan. Jangan lupa segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut. Yang kedua yaitu petakan masalah pelanggan. Setelah pelanggan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, kita bisa paham apa yang sebetulnya kesalahan apa yang sebetulnya terjadi. Yang ketiga yaitu segera tangani komplain dengan cepat. Setelah kita paham apa yang sebenarnya terjadi, kita dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kesalahan tersebut. Yang keempat, berikan solusi terbaik. Menangani keluhan pelanggan belumlah selesai apabila kita benar-benar menerapkan solusi yang diberikan. Berilah solusi yang efektif kepada pelanggan agar pelanggan terkesan dengan akibat kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pelayanan berdasarkan klasikal paradigma. Yang pertama, intangibility, jasa berbeda dengan barang. Barang bersifat nyata, sedangkan jasa tidak bersifat nyata. Yang kedua, heterogeneity, jasa bersifat heterogen dan variabel. Terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, serta jenis yang diterapkan dalam jasa, baik di tempat, waktu, dan orang yang mengerjakan jasa tersebut. Yang ketiga yaitu inseparability,
Jasa berbeda dengan barang. Barang diproduksi terlebih dahulu, baru kemudian dijual, dan kemudian dikonsumsi. Sedangkan jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi. Yang keempat yaitu perishability, komoditas yang tidak tahan lama, tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, dijual kembali atau dikembalikan. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.